ketika Abraham meninggal, apa yang digambarkan di sana? Ishak dan Ismail bersama-sama menguburkannya. Itu artinya bahwa ketika Abraham dalam kehidupan pengiringannya dengan Tuhan mengalami dinamika, kadang dia tidak sabar menunggu saat Tuhan. Dia menjadi bangsa yang terpilih sebagai bangsa yang besar, namun usianya sudah lanjut. Namun mana keturunan yang diberikan? Lalu dia mulai ragu-ragu dalam Kejadian pasal 15. Apakah Eliezer itu yang akan menjadi pewarisnya nanti? Tapi Tuhan katakan tidak. Abraham disuruh keluar melihat bintang-bintang di langit. Jikalau engkau bisa menghitungnya, itulah nanti keturunan. Takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah, ke sekeliling mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku akan menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan tidak akan mau mengabdi kepadamu, akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks-teks yang kita baca dari kitab Nabi Yesaya ini
berbicara tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Dan ini adalah merupakan sebuah nubuat akan bangsa Israel yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tentu baik tafsiran Yahudi dan Kristen memahami teks ini sebagai teks mesianik. Artinya apa? Ayat-ayat yang berbicara tentang Mesias yang akan datang. Israel sementara waktu menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena mereka memberontak terhadap Tuhan. Tapi waktu yang dikisahkan dalam nubuat ini adalah Tuhan berkenan kembali untuk Israel. Sehingga Israel sudah siap untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lewat kedatangan Sang Mesias. Maka apa yang akan digambarkan dalam teks ini sungguh sangat menarik saudara-saudara. Karena yang pertama, Israel sebagai keturunan Abraham, tentu itu membayangkan apa yang Tuhan janjikan sejak pemilihan Abraham. Lalu Tuhan menjanjikan bahwa Israel sebagai keturunan Abraham itu bertitik tolak dari pemilihan Abraham yang akan menjadi bangsa yang besar, yang menjadi berkat, yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk, dan ada poin penting yang disebut sebagai the messianic blessing, yaitu berkat mesianik, yaitu olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dalam teks ini sangat jelas digambarkan pertama, keluarga Abraham akan mengalami rekonsiliasi. Dan teks ini sangat jelas menggambarkan pertama, penyebutan Midian dan Eva. Midian dan Eva itu adalah keturunan Abraham dari Ketura. Akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di sana. Dan yang kedua, keturunan Abraham dari Hagar, yaitu Kedar Nebayot. Bahwa kambing, domba, Kedar Nebayot akan dipersembahkan ke bait sucinya. Jadi kalau dari Ketura, itu adalah mempersembahkan emas kemenyan. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan penyambutan kepada Mesias yang akan datang. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Jikalau pada saat kelahiran Kristus, maka orang-orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan raja. Mur itu melambangkan nabi yang menderita. Dan kemenyan itu melambangkan imam. Maka Mesias yang dinanti-nantikan itu adalah Mesias raja, nabi, dan imam. Justin Martir, seorang bapak gereja yang menulis pada tahun 150-an Masehi, mengatakan bahwa orang-orang Majus datang dari tanah Arab. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan penggenapan nubuat. Kemuliaan Sion yang akan datang, yang dimulainya, startnya dari kelahiran Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, itulah peranan pertama dari keturunan Abraham lewat Ketura. Lalu yang kedua, persembahan dari kambing domba Kedar Nebayot untuk kemuliaan Sion yang akan datang. Menggambarkan bahwa keluarga Abraham, baik dari Ketura maupun dari Hagar, telah disatukan kembali dengan keluarga Abraham lewat keturunan Sarah.
Dan lewat keturunan Sarah itulah janji berkat mesianik itu diberikan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Abraham meninggal, apa yang digambarkan di sana? Ishak dan Ismail bersama-sama menguburkannya. Itu artinya bahwa ketika Abraham dalam kehidupan pengiringannya dengan Tuhan mengalami dinamika, kadang dia tidak sabar menunggu saat Tuhan. Dia menjadi bangsa yang terpilih sebagai bangsa yang besar, namun usianya sudah lanjut. Namun mana keturunan yang diberikan? Lalu dia mulai ragu-ragu dalam Kejadian pasal 15. Apakah Eliezer itu yang akan menjadi pewarisnya nanti? Tapi Tuhan katakan tidak. Abraham disuruh keluar melihat bintang-bintang di langit. Jikalau engkau bisa menghitungnya, itulah nanti keturunanmu. Tapi lewat beberapa saat pasal 16, Sarah yang mulai diuji. Dan dia mengatakan, ambillah hambaku Hagar itu. Tuhan tidak memberi kita seorang anak. Itu kesimpulannya Hagar, bukan kesimpulan Tuhan. Lalu Abraham yang dulunya, yang baru diteguhkan mendengar suara Tuhan, kali ini mendengar suara istrinya. Disitulah kemudian janji Tuhan itu mengalami dinamika karena pilihan Abraham. Mengambil seorang hamba, itu Abraham kembali ke hukum yang berlaku saat itu. Bahwa apabila seorang istri tidak bisa memberikan anak untuk suaminya, maka dia bisa mengambil hambanya. Dan itu kenyataan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Lipit Ishtar, yang kira-kira asalnya dari tahun 2010 Masehi, dilanjutkan lagi oleh Undang-Undang Hammurabi. Itulah yang Tuhan suruh, tinggalkan negerimu. Bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tapi juga meninggalkan hukum yang tidak adil. Tapi Abraham kembali ke situ. Resiko kemudian ditanggung. Lahirlah Ismail. Ismail menjadi bangsa yang besar. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Ketika Ismail sudah lahir, Ishak belum lahir. Lalu Abraham sudah keasikan dengan Ismail. Biarlah anak ini hidup di hadapan hadiratmu. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Yang menjadi benihmu adalah yang dari Sarah. Ismail menjadi bangsa yang besar, diberkati dengan banyak sekali keturunan. Tetapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tidak lewat Ismail, tapi lewat Ishak. Karena itu kemudian Ishak lahir sebagai anak perjanjian. Di situ kemudian teruji lagi dalam rumah tangga Abraham. Ketika apa? Sebagai seorang bapak tentu dia cinta anak-anaknya. Namun ketika rasa cemburu Sarah menyiksa dirinya, aku tidak mau mewaris anak ini bersama dengan anak hamba itu. Kemudian usirlah, disuruh mengusir untuk yang kedua kali sebetulnya pengusiran itu. Abraham sebal hati. Tapi Tuhan katakan, dengarlah apa yang dikatakan suamimu itu. Maka kemudian Hagar dan Ismail diusir melewati padang gurun Berseba. Bukan menetap di Berseba. Melewati padang gurun Berseba, kemudian tinggal di wilayah padang gurun Paran. Ismail sebagai pemanah di sana. Dan lewat pemisahan ini ternyata janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh dinamika kehidupan manusia yang jatuh bangun. Dengan Ismail dan Ishak dipisahkan, maka janji Tuhan terpenuhi.
bahwa keturunan Ismail itu akan tinggal berhadapan dengan keturunan Ishak. Dan itulah yang terus-menerus menjadi pergulatan sampai peta bumi modern sekarang ini. Saudara-saudara, itulah yang menginspirasi munculnya apa yang disebut kesepakatan Abraham tahun 2020 yang ditandai dengan pembangunan gereja, masjid, dan sinagoga. Tetapi ingat, ini sejarah in proses, belum berakhir. Terus menerus akan terjadi penggenapan itu. Dan Yesaya sudah menubuatkan, diawali dari persembahan orang-orang Majus yang menurut Justin Martir tahun 150-an datang dari tanah Arab. Kemudian juga digambarkan dengan persembahan dari anak-anak Ismail lewat Nebayot dan lewat Kedar, mempersembahkan untuk menyemarakkan bait keagungan Tuhan. Lalu saudara-saudara, disinilah kita melihat bagaimana pola misi, dan bukan hanya pola misi sebetulnya, itu adalah merupakan skala prioritas dalam penjangkauan dunia ini melalui karya Roh Kudus. Sebab setelah Ketura, kemudian Ismail, ini mesti diprioritaskan dulu. Baru kemudian bangsa-bangsa yang jauh. Karena di dalam alam pikiran orang Yahudi ada dua, Yehudim dan Goyim. Bangsa-bangsa yang bersunat dan bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Yehudim itu adalah orang Yahudi. Israel itu ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, digambarkan dalam sejarah gereja perdana, itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Artinya orang-orang Yahudi diaspora, termasuk 70 murid Yesus, Markus, Lukas, Barnabas, Kleopas, itu berbahasa Yunani. Tapi ada orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Aramaik dan Ibrani, termasuk 12 rasul. Penggenapannya sangat jelas. Mengapa 12 rasul 70 murid? Karena 12 rasul itu untuk domba-domba dari Israel, yang jumlahnya 12. Karena gereja itu Israel baru, maka rasulnya jumlahnya 12. Kenapa 70? Karena 70 murid itu menggambarkan 70 bangsa-bangsa keturunan Nuh, sebagaimana disebutkan dalam Kejadian pasal 10. Jadi setelah menjangkau Israel 12 suku, maka menjangkau bangsa-bangsa. Itulah yang disebutkan dalam sabda Yesus, ada domba-dombaku dari kandang yang lain, termasuk kita-kita ini. Itulah sebabnya pada ayat-ayat yang kita baca tadi, setelah Ketura, kemudian Hagar, maka bangsa-bangsa dari pulau-pulau yang jauh dibawa oleh kapal-kapal dari Tarsis, kemudian mempersembahkan emas dan perak, kekayaan mereka. Saudara-saudara, pertama kita mesti belajar dulu dari bagaimana misi Tuhan untuk menjangkau keturunan Ketura dan keturunan Ismail. Rasul Paulus ketika dia ditangkap oleh Tuhan sebagai rasul bagi bangsa Goyim, bangsa-bangsa yang tidak bersunat, mengapa dia pergi ke tanah Arab dulu? Dalam Galatia pasal 1 dan 2 itu digambarkan Paulus tidak langsung ke Yerusalem, tapi Paulus pergi ke tanah Arab. Tentu tanah Arab di sini bukan Arab Saudi, karena waktu itu Arab Saudi belum ada. Tanah Arab yang dimaksudkan di sini sekitaran Damaskus dan Petra. Petra itulah yang disebutkan dalam Yesaya pasal 42 ayat 11. Di mana Petra itu disebut bersorak-soraklah wahai bukit batu. Bukit batu itu bahasa Ibraninya Sela.
Dan ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yang namanya Septuaginta disebut Petra. Lalu di sana desa-desa yang dihuni kaum Kedar. Tempatnya di mana? Tempatnya di Petra. Petra itu wilayah Yordania sekarang ini. Jadi banyak orang pergi ke Israel, kalau ke Petra yang dibayangkan filmnya Indiana Jones. Dia lupa bahwa Petra itu ada nubuatannya. Di dalam Yesaya pasal 42 ayat 11. Dan dunia Arab pada abad pertama itu dibagi menjadi 3. Menurut siapa? Menurut seorang bapak geografi yang menulis di Alexandria saat itu, namanya adalah Claudius Ptolemeus. Arab yang pertama disebut sebagai Arabia Petra atau Arabia Nabatean. Kenapa disebut Nabatean? Karena keturunan Nebayot, keturunan Ismail. Kenapa disebut Arabia Petra? Karena tempat di mana bersorak-soraklah wahai bukit batu. Yang kedua Arabia Deserta, Arabia Padang Gurun, yang sekarang termasuk diantaranya Arab Saudi. Lalu lebih ke selatan lagi, itu disebut Arabia Felix. Arabia Felix itu Arabia bahagia termasuk Yaman dan seterusnya. Inilah Arab di abad pertama. Maka sering saya katakan, penyakitnya seorang sejarawan itu anakronisme. Dipikirnya Arab itu Arab sekarang, itu tidak, petanya sudah berubah berkali-kali. Tapi di situ misi Paulus yang pertama kali, itu untuk menguji panggilannya. Benarkah Tuhan mengutus dia sebagai orang yang diutus untuk bangsa-bangsa lain? Dan skala prioritas pertama adalah bangsa Arab. Karena Arab itu yang paling berdampingan dengan Israel. Saya tidak bisa mengatakan sekarang. Tetapi apakah perjanjian kesepakatan Abraham, di mana sekarang Arab Saudi mulai mendekat dengan Israel, itu adalah tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman bahwa rekonsiliasi itu semakin dekat. Semakin dekat dan semakin dekat. Karena itu saudara-saudara, rekonsiliasi Ismail Iska itu sekarang sudah diulang kembali dengan kesepakatan Abraham tahun 2020. Meskipun ada yang lain-lain yang tersisa, tapi Tuhan mengingatkan bangsa-bangsa yang menolak, maka bangsa itu akan dimusnahkan. Ini bukan khotbah ancaman, bukan. Ini sekedar menceritakan firman Tuhan. Maka apa yang perlu kita tekankan pertama dalam rekonsiliasi ini? Pertama, kita mencontoh Rasul Paulus. Paulus itu pertama kali menguji panggilannya untuk melihat kaum Ismail. Di manakah Arab yang dikunjungi Paulus? Arabia Petra. Karena menurut catatan dari abad yang sama, yang disebut Arab itu adalah sebuah wilayah yang bisa dilihat dari sebuah menara di Yerusalem. Artinya apa? Tidak jauh, bukan Arab yang jauh. Yang paling dekat itu yaitu tadi, bersorak-soraklah hai penduduk Petra, penduduk Bukit Batu, yang dihuni desa-desa kaum Kedar. Baru setelah itu saudara-saudara bangsa-bangsa lain terus menuju ke timur, terus menuju ke timur. Dan Indonesia itu adalah ujung bumi timur yang digambarkan di dalam Alkitab itu sendiri. Maka kita jangan sampai kehilangan konsentrasi kita dalam membaca tanda-tanda ini. Saya tidak akan menghitung-hitung akhir zaman, karena sering salah itu. Tetapi tanda-tanda zaman itu yang bisa kita lihat dari Alkitab. Dulu saudara-saudara, saya mulai peka tentang Arab ini. Ya, pertama kali tadi saya cerita sama Bung Kris sama Bung Nus di sebelum ibadah.
Saya diberi Alkitab dalam bahasa Arab itu pertama kali oleh pendeta Petrus Octavianus. Biasanya orang-orang itu diberi hadiah dengan kesukaan mereka masing-masing. Kesukaan saya buku, diberi Alkitab bahasa Arab. Sekalipun isinya sama saja, tapi bahasa rasa, nuansa rasanya itu beda. Mulailah saya menembus pelayanan di dunia timur, termasuk kekristenan timur. Ada rasa yang hilang ketika Kristen terlalu berbau barat. Dan itu dirasakan oleh kaum Ismail ini. Ketika saya pertama kali mengunjungi sebuah gereja Koptik di Yordania, tahun 95. Tiba-tiba air mata saya menetes ketika seorang buta menghafal Mazmur di luar kepala. Saya duduk agak belakang dan dia mulai membaca Mazmur, itu namanya bermazmur. Kira-kira diawali dari ungkapan begini. Min masamir liyabina Dawudin Nabi wa Maliku Tohir barokatuhu alaina amin. Haleluya. Ini bukan Al-Quran. Ini Alkitab bahasa Arab. Lalu ayat-ayatnya dibaca. Misalnya Mazmur 22. Ilahi ilahi limada taroktani. Waktu itu menjelang Paskah. Jadi ayat itu dibaca, Mazmur pasal 22. Jadi mari kita menajamkan rasa kita. Kira-kira apa yang menjadi kendala pelayanan kita di tengah masyarakat yang majemuk? Ada yang berlatar belakang Tionghoa, ada yang berlatar belakang Timur Tengah, ada yang berlatar belakang Barat. Semuanya itu adalah misi yang harus dilakukan oleh Tuhan dalam rangka kemuliaan Sion yang akan datang. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan atas Timur dan Barat? Kadang-kadang Yesus ditolak bukan karena Yesusnya ansih, tetapi kebudayaan yang dibawa oleh pekabar-pekabar keselamatan itu. Paulus menyadari itu, makanya setelah dia diyakinkan, dia datang ke satu wilayah, dan itu di dalam bagian surat-suratnya dijelaskan ketika dia diturunkan, ya, kemudian Paulus itu mau ditangkap oleh wali negeri Aretas. Wali negeri Aretas itu siapa? Dalam sejarah bangsa Arab dikenal sebagai Raja Harits keempat, dan itu adalah raja kerajaan Nabatean. Dan Nabatean itu berkaitan dengan nama Nebayot putra Ismail. Itu pertama. Dan yang terakhir, barulah bangsa-bangsa lain dalam jangkauan Tuhan ini. Saudara, kemarin untuk memahami anak-anakmu datang dari pulau-pulau yang jauh. Pulau-pulau yang jauh itu pulau-pulau mana kira-kira? Yesaya pasal 24 ayat 15. Kita membaca di sana, sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan negeri timur itu Urim. Urim itu berasal dari kata ur yang artinya terang atau cahaya matahari. Kejadian pasal 1 ayat 3. Wa yomir Elohim yehiur wa yehiur. Dan berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka diterjemahkan di lembaga Alkitab, negeri-negeri timur adalah negeri di mana matahari terbit. Alken baurim kabetu Adonai bi'iye hayam. Shem Adonai Elohe Yisrael. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur, baurim, yang paralel dengan tanah-tanah pesisir laut. Itulah yang paralel juga dengan pulau-pulau yang jauh
yang menanti-nantikan dan membawa persembahan kekayaan mereka emas dan perak. Saudara, dulu saya penasaran, mana ini sesungguhnya pulau-pulau yang jauh ini. Dan saya membaca tafsiran-tafsiran para rabi, tafsiran rabbinik, itu adalah Asyur. Tapi Asyur itu pulaunya mana? Asyur itu Mesopotamia sekarang, wilayah Irak. Pantai-pantainya iya, tapi pulau-pulau yang jauh itu bukan Asyur. Saya membaca tulisannya Flavius Josephus. Kalau ingin mengikuti lebih lanjut, itu yang sampaikan kemarin nanti lewat YouTube saya, Bambang Nursena Center, dan YouTube-nya Bung Nus M. Liur. Itu nanti akan dimuat ya. Di sana saya berpikir ya, pertama kali. Kadang-kadang kutipan-kutipan literatur itu tidak sedetil bahasa aslinya. Maka ketika saya menemukan tulisannya Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi di abad pertama, dia nulis tahun 90 Masehi. Dia mengatakan kapal-kapal Hiram itu datang sekali dalam 3 tahun, lalu mereka berada di pelabuhan yang dinamakan Ezion Geber. Ezion Geber itu sekarang Eilat di Laut Merah. Membawa emas dari negeri yang jauh yang disebut Ofir. Dia mau bahasa Yunaninya Operion. Yang dulu disebut Ofir, sekarang ini katanya. Sekarang ini berarti abad pertama Masehi. Disebut Krisikin, bumi emas. Letaknya di koloninya India. Saya juga membaca Santo Hieronymus, Alkitab terjemahan bahasa Latin Vulgata. Dikatakan Ofir, tempat Salomo membawa emas, itu dari India. Tetapi India sendiri, saya konfirmasi, tidak pernah mengatakan dia penghasil emas terbesar. Lalu sejarawan yang bernama Herodotus, tahun 430 sebelum Masehi dia menulis, dari mana India bisa memenuhi persediaan emas dalam jumlah besar untuk pasar Eropa kira-kira. Karena di sebelah timur India itu, maksudnya benua India, itu ada wilayah berpantai-pantai, disitulah emas diambil. Di wilayah timur India. Lalu saya konfirmasi lagi dengan catatan India. Upanishad, Purana-Purana India yang mengatakan bahwa India itu terbagi menjadi 2. Yang pertama India besar atau benua India, dan yang kedua Dwipantara. Dwipantara itu adalah pulau-pulau di seberang India. Benua India disebut Jambudwipa, pulau blueberry karena mirip bulat begitu. Di sebelah timurnya sampai jauh itu adalah Dwipantara, pulau-pulau di seberang. Kata Dwipam atau Dwipa itu diterjemahkan dalam bahasa Austronesia, bahasa asli kita, Nusa. Maka ada Nusa Ina, ada Nusa Laut, ada Nusa Penida. Jadilah kata Dwipantara menjadi Nusantara. Apa belum cukup? Lalu saya membaca Ramayana India. Srimad Walmiki Ramayana itu berkisah tentang Rama ketika istrinya Sita diculik oleh Rahwana. Jelajahilah ujung barat, ujung selatan, ujung utara, tidak ketemu Sita itu. Ini kisah sastra kuno. Lalu jelajahilah wilayah timur. Apa katanya dalam Srimad Walmiki Ramayana? Yatnawanto Jawa Dwipam Sapta Rajo Pasubitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karamanditam Jawa Dwipa Matikramnya Sisro nama Parwata
jelajahilah Nusa Jawa, jelajahilah Pulau Jawa dengan 7 kerajaan sebagai hiasan. 7 kerajaan sebagai hiasan itu adalah Jawa Dwipa, Suwarna Dwipa, Pulau Sumatera, Berhina Dwipa, Pulau Borneo, Kalimantan, Sangka Dwipa, Pulau Sulawesi, Bali Dwipa, Pulau Bali, Sanga Dwipa, Nusa Tenggara. Lalu bagian timurnya, dia cuma menyebut Jawa Dwipa Matikramnya Sisiru Nama Parwata. Ujung terjauh dari Jawa. Yang paling jauh lagi itu ada gunung tinggi yang bersalju menyaput langit, itu Jaya Wijaya. Peta bagian timur itulah yang nanti oleh ahli hukum Romawi yang bernama Hugo Grotius disebut sebagai pertama Puta Jawa, Pulau Jawa, itu wilayah barat. Tapo Brane itu Sumatera, wilayah barat. Yang timur itu disebutnya sebagai Partis Maxima Malukurum. Pulau-pulau atau gugusan pulau-pulau di sekitar Maluku. Kalau saya bercerita tentang syair India tidak ada habis-habisnya, saudara-saudara. Namun yang saya mau tekankan di sini, ketika berbicara tentang kisahnya Rama, bukan sekedar pemujaan terhadap nilai-nilai cinta kasih. Jadi bukan hanya kidungnya Salomo yang mengidungkan tentang kasih abadi, tapi kearifan lokal bangsa-bangsa juga lakukan itu. Misalnya Sita dengan Rama, itu kan nilai-nilai cinta kasih. Itu ada pada semua bangsa-bangsa. Dan itulah yang oleh Tuhan juga dinilai dengan nada respek, namun disatukan, disublimasi dalam terang Kristus yang adalah penggenapan dari olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Amin. Waktunya masih berapa lama ya? Itu mana tandanya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini beberapa catatan dalam kitab suci yang sangat-sangat jelas berbicara tentang Indonesia. Ketika kita membaca hanya dengan tafsiran-tafsiran secara umum, ensiklopedia umum misalnya, dictionary umum, itu tidak kelihatan. Tapi begitu kita melihat pulau-pulau yang jauh dengan referensi yang lebih lengkap, termasuk referensi dari pelakunya sendiri. Saya tadi sudah membahas pertama berdasarkan nubuatan dari Yesaya 24 ayat 15 tadi. Ayat 16-nya mengatakan apa? Dari ujung bumi. Jadi teks ini menyangkut tentang mi kenaf haaret. Dari ujung bumi terdengar suara pujian. Maka ujung bumi harus banyak memuji. Ujung bumi harus banyak menyanyikan keagungan Tuhan. Hormat bagi yang maha adil. Namun ujung bumi itu tampaknya masih harus bergulat dengan masalahnya. Kurus merana aku, celakalah aku. Sebab apa? Penggarong terus menggarong. Terus menerus mereka melakukan penggarongannya. Ini catatan untuk KPK. Jadi negeri yang diberkati Tuhan dengan limpah berkat ini masih bermasalah karena apa? Miskin di negeri sendiri. Karena adanya ketidakadilan di situ. Maka pujiannya dalam kitab Nabi Yesaya, hormat bagi yang maha adil. Dan keadilan Allah itu mesti ditransfer kepada setiap pelaku-pelaku sejarah, termasuk umatnya yang berada dalam arak-arakan pelayanan untuk bersama-sama menjadi rekan sekerja Tuhan
dalam mendatangkan damai di bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terakhir, skala prioritas sudah. Jadi setelah keturunan Ketura, keturunan Hagar, dan kemudian bangsa-bangsa lain. Itulah yang kemudian di dalam Yesaya pasal 42 ayat 11 langsung dikaitkan kembali dengan bangsa-bangsa. Nah, bangsa-bangsa ini saudara-saudara dengan segala warisan budaya, kearifan lokalnya, itu merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa-bangsa. Pernah seorang bapak gereja, Clement dari Alexandria, dia menulis kira-kira tahun 200 Masehi, mengatakan, Plato itu adalah Musa bagi orang Yunani. Artinya apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Taurat, tahu dari mana nubuat tentang Mesias? Bangsa yang tidak mengenal kitab para nabi, tahu dari mana mereka tentang Mesias? Maka Tuhan memberi contoh orang Majus. Orang Majus mengenal Mesias dari bintangnya, dari kearifan lokalnya, dari ilmu pengetahuannya. Tapi setiap ilmu pengetahuan dan kearifan lokal itu mesti disublimir, dipertinggi jiwanya, hogere of tracking, dipertinggi jiwanya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Disinilah firman Tuhan menjadi penggenap, menjadi fulfillment, bukan hanya nubuat para nabi di perjanjian lama. Kristus adalah penggenapan harapan kerinduan bangsa-bangsa akan keselamatan ilahi di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat bangsa ini, sesungguhnya kita tak henti-hentinya mengucap syukur karena kita punya nilai-nilai kearifan lokal yang sesungguhnya itu mendekatkan kita kepada nilai-nilai Injil itu. Namun lihat, bukan sekedar menghadapi kendala dari luar, tapi kendala dari dalam. Karena orang itu kadang-kadang memaksakan kesalahpahaman kita. Atau salah paham itu hasil daripada pemahaman kita, pandangan kita, paradigma kita yang dibatasi oleh dunia kita memandang. Itulah yang semestinya kita bebaskan. Kita membebaskan diri dari tembok-tembok denominasi kita, tembok-tembok gereja kita, dan kita membangun jembatan. Itu yang penting. Makanya saya sering berfoto di depan jembatan. Termasuk kemarin, Bung Nus foto saya di jembatan Merah Putih. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita mesti banyak membangun jembatan. Bukan membangun tembok. Kalau membangun tembok, pewartaan kita akan ditolak. Tapi kalau membangun jembatan kepada mereka yang salah paham dan berpaham salah, kita bisa mengkoreksi, meluruskan tanpa menggurui. Jadilah guru tanpa menggurui. Dirikanlah perguruan-perguruan dengan gurauan. Kenapa ini penting? Karena banyak hal-hal serius itu bisa selesai dengan mob, bisa selesai dengan guyonan-guyonan teologis yang tidak memaksa, tapi membuat orang tertawa dan berpikir. Kearifan itu yang saya jumpai mulai dari tanah Ambon sampai Papua. Saya ini kurang bisa bergurau. Tetapi saya mencoba menikmati gurauan-gurauan agar apa? Kita menyampaikan Injil dengan santai, tidak memaksakan paradigma, tidak mudah menebar orang sesat, kamu salah. Tapi orang kita itu kalau ngomong kan sebetulnya bahasa rasa. Coba kalau orang
berbahasa barat. Ada enggak ungkapan yang sangat populer? I feel, saya rasa. I think you are wrong, ya kan? Kan orang barat kalau ngomong kan to the point. Kalau kita muter-muter dulu, pakai mop dulu. Kalau di barat tidak, langsung ini atau itu. Kalau kita bukan ini atau itu. Kalau kita baik ini maupun itu. Jadi polanya kamu juga baik, kamu juga baik. Makanya kalau kita mengatakan bukan saya pikir kamu salah, tidak. Saya rasa Bapak kurang tepat. Bukan salah tapi kurang tepat. Itu kan rasanya tersentuh. Yang kurang yang mana ya Mas? Wah kira-kira begini. Nah ini yang begini ini jagonya orang Jawa ini. Makanya kalau orang Jawa itu kalau ngomong muter-muter dulu. Saya menemui kearifan lokal Jawa ini juga ada di Papua, juga ada di Ambon. Dalam bahasa mub tadi, guyonan tadi. Saya itu mengagumi Bung Nus M. Lior itu. Kalau dia bicara di depan, itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya sesungguhnya sangat penting. Tapi dalam bahasa guyonan yang orang lain tidak marah. Itu yang semestinya rancang bangun teologi lokal yang harus kita lakukan sekarang ini. Sudah kita lupakanlah sejarah konflik gereja di masa lampau. Memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Masih banyak dari saudara-saudara kita ketika mendengar Injil, apa yang mereka lakukan? Menerima, tapi salah paham. Saya ini mencintai Yesus, makanya banyak sekarang di Amerika, di Eropa, we believe in Jesus Christ. Jesus the prophet of Islam. Itu kan enggak apa-apa, baik gitu. Yesus itu nabinya orang Islam. Kristen menghindar langsung, wah ini kelompok aneh ini, kelompok aneh. Mestinya kita dekati. Dalam makna apa Yesus disebut nabinya orang Islam? Itu sebuah kehormatan bagi saya ketika Yesus juga diterima oleh orang Islam. Iya kan? Tapi Yesus memang itu. Tapi tidak hanya itu. Nah itu yang penting. Itulah yang katakan bukan ini, bukan itu. Yesus memang itu. Ya Yesus memang nabi. Nubuat dalam Alkitab sangat jelas dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Nabi mikir beka me'ahika kamoni yakim adonai eloheka alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Di antara saudaramu, di antara 12 suku Israel. Yesus lahir dari Yehuda, Musa lahir dari Lewi, saudara. Seperti Musa, nabi yang akan menjadi nabi Exodus. Nabi keluaran. Kalau Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, maka Yesus membebaskan bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel, dari penindasan dosa-dosa. Miripnya di mana Pak? Lo sangat jelas. Waktu orang Yahudi merayakan Paskah, sebentar lagi kita kan akan Ekaristi, ya. Akan perjamuan suci. Apa yang dikatakan ketika memecah-mecahkan roti? Orang Yahudi mengatakan, halakna anniya diakalu afahtana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Roti sengsara makanya pahit, roti tak beragi. Tetapi ketika Yesus memecah-mecahkan roti yang sama, Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Dalam perjamuan Paskah Yahudi tidak ada, selalu ada. Dalam perjamuan Paskah Yahudi selalu ada potongan daging anak domba. Tapi dalam perjamuan malam Kristus tidak ada potongan daging anak domba. Karena dia mempersembahkan diri sebagai anak domba Allah, penghapus dosa dunia.
Namun namanya juga Paskah. Jadi itu bukti kesinambungan Yudaisme dengan Kristianiti. Pesach itu Passover, dilewati. Dilewati oleh apa? Dilewati oleh kematian. Di dalam Keluaran pasal 12, ketika anak-anak sulung mati, tulah ke-10, Tuhan berfirman, Viraiti et hadam, ufesahti alaihem. Apabila aku melihat darah itu, tanda darah itu yang dioleskan di setiap pintu, upesahti, maka aku akan pesah alaihem atas engkau sekalian. Paskah Yahudi itulah yang kita lanjutkan dengan Paskah Kristus, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Maka li'annahu hakada akhaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kematian, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kenapa saya suka membaca ayat ini? Karena awal saya menyadari bagaimana kita harus mengasihi saudara-saudara kita kaum Ismail. Itu saya diundang oleh Gideon Internasional, sebuah kongres di Semarang. Tahun 94 kalau tidak salah, atau 95 saya sudah lupa. Bersama pendeta Dr. Kris Marantika. Begitu saya membaca ayat ini, langsung panitia memberikan kertas kecil. Saya disuruh turun. Padahal terjemahannya belum saya baca. Saya membaca teks ini karena saya pernah membaca Perjanjian Baru terbitan Gideon Internasional, di mana pada introduction-nya itu ada kutipan Yohanes pasal 3 ayat 16 dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Arab. Itulah awal pertama kali saya membaca Injil bahasa Arab. Kemudian saya mendapatkan hadiah pertama Perjanjian Baru dari seorang senior saya, namanya pendeta Dr. Bambang Ruseno Utomo. Baru saya mendapatkan edisi lengkapnya dari pendeta Petrus Octavianus. Rupanya buku itu bisa menuntun pemikiran orang lebih paripurna lagi. Karena itu teruslah membaca, dan membaca. Perluas cakrawala berpikir kita, agar kita lebih banyak referensi, maka lebih sedikit kesempatan kita akan tersandung. Kiranya firman Tuhan ini bisa lebih memperlengkapi kita, bisa lebih menajamkan panggilan kita untuk rekonsiliasi anak-anak Abraham. Baik jasmani, Ketura maupun Ismail, maupun anak-anak rohani Abraham. Untuk kembali dalam satu kemah dan merayakan bersama terang Kristus itu, yang bukan hanya milik orang Kristen, dan tidak selayaknya dibatasi untuk gereja saja, tapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya.
tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia.
si Lintah, mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya Sebab kepadanya. aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.